dari A. Nah, di sini kita akan membahas masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Tapi sebelum mulai pembahasan, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Sulastri dan aku punya dua rekanku, yaitu Najwa Tifaranita, Sabina Intia. dan juga kita kedatangan kakak alumni nih. Nah, di sini ada Karina, alumni Ilkom Ilmu Komunikasi Unila angkatan 2018. Nah, sekarang Kak Gina ini sedang melaksanakan S2-nya di Ilmu Komunikasi Unila juga, guys. Keren ya, guys. Oke. Jadi kan pembahasan kita adalah tentang kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Jadi teman-teman, kenakalan remaja itu banyak banget rumputnya. Contoh-contoh nyata yang bisa kita lihat itu tuh kayak ada judi online, tawuran, abis itu balap liar, seks bebas. Di hari ini kita mau bahas apa sih, Mas? Nah, kali ini kita akan membahas kenakalan remaja yaitu bullying. Nah, di sini kita mau nanya Kak, menurut Kakak apa sih definisi bullying itu? Oke, sebelumnya makasih ya adik-adik kampus sudah ajak aku untuk bisa ngobrol bareng gitu ya sama teman-teman semuanya terkait dengan bullying. Iya. Dimana bullying itu tadi salah satu dari kenakalan Remaja. Oke, benar. Tapi teman-teman tahu nggak sih bully itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris kali ya? Betul, dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya bull. Bull itu artinya banteng. Oh, Jadi baru tahu nih, beneran? Oke. Aku juga baru riset ya. Kalau biasanya ternyata bully itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang artinya banteng. Seperti yang kita tahu lah ya, bahwasanya banteng itu adalah hewan yang suka menyeruduk, sana kemari, Agresif ya? Betul, agresif. Yang entah dia itu mana yang salah, mana yang benar, tapi yang penting dia nyeruduk. Iya, benar. Oke, jadi sehingga kata bully itu menjadi sebuah kata yang akhirnya untuk menarik kesimpulan ataupun menarik sebuah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang kegiatan destruktif. Mau destruktif? Kurang tahu kan? Jadi kalau destruktif itu adalah sebuah perilaku ataupun sifat yang mencerminkan ataupun menggambarkan bagaimana sih perilaku orang tersebut dalam hal menyakiti, merusak. Kemudian apa? Bully itu dalam hal apa? Merusak, menyakiti, terus menghakimi mungkin yang bisa jadi. Nah itu akhirnya kata bully itulah yang tenar di telinga kita saat ini gitu. Nah selanjutnya seperti teman-teman ketahui ya, dari kecil pasti kita udah diajarin kata kegiatan terpuji dan tidak terpuji. Tercela. Iya benar tercela. Iya benar tercela ya. Nah dari bully itu sendiri adalah sebuah tindakan yang tercela atau tidak terpuji. Dimana tindakan bully itu memang sengaja dilakukan, merugikan orang, merusak mental yang secara terus-menerus dilakukan. Iya. Itu dengan sengaja, baik itu sendiri ataupun ke kelompok. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwasanya semua orang itu pasti udah pernah kena bully? Ya aku juga mikir karena kayaknya menurut aku sih dari ejek-ejekan itu udah termasuk bullying. Ya, dengan yang mana cara tidak langsung juga berarti kita nggak tahu ya apa yang dirasain si korban. Apalagi misalnya kayak kita kan cuma temen sih masih gitu doang baper. Nah, itu paling sering kayak gitu kan diri kayak ih baper banget sih padahal kan kita nggak tahu. Padahal itu bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang itu bisa melakukan bullying gitu. Oke. Nah, selanjutnya bully ini menjadi suatu masalah yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang, ya kan? Karena apa sih sebenarnya? Tahu nggak teman-teman? Mungkin karena keegoisan orang gitu kan. Gitu. Tadi juga kalau berpikir kayak cuma bercanda doang gitu. Itu kayak serius banget ya kayak. Apa-apa sih masalah ya. Ya udah orang gue udah lama kan kita temenan bercandaan Betul. Tapi biasanya orang-orang tuh kalau ngebully orang itu tuh karena dia ngerasa dirinya lebih tinggi sih. Betul, karena punya kekuasaan. Oke. Dan tindakan bully itu dilakukan karena ada sesuatu hal yang lebih. Entah itu lebih ganteng, lebih berkuasa, lebih pintar, lebih tinggi dari yang lain. Betul. Merasa dia akan melakukan bully gitu. Oke. Nah, teman-teman, kegiatan bully yang teman-teman tahu tuh apa aja sih? Jenis-jenisnya lah. Apa yang teman-teman tahu? Paling ini nggak sih bullying verbal, verbal, terus ya itu dulu kayaknya sih sebenarnya itu doang sih yang kita tahu nggak sih? Iya, secara garis besarnya kita cuma Verbal dan non verbal Iya. ya. Kalau verbal itu seperti apa sih contohnya? Verbal itu fisik bukan sih kayak ya fisik.
itu kayak jambak kayak siram gitu kan. Oke, contohnya nyata kayak di film-film ya, dibawa ke kamar mandi, Geret, pegang bajunya gini, siram air pel. terus habis bilang jangan pernah deketin cowok. Itu masuk kan? Masuk udah masuk pembulian gitu. Itu kan termasuk bully yang verbal. Tapi kalau yang non verbal dari ketika Kata-kata mungkin ya. kata-katanya gimana coba? Kayak ih kamu tuh jelek banget sih, ih mata kamu tuh loh kayak gimana gitu. Itu masuk ke body shaming? Iya. Jadi body shaming itu masuk ke bully ya? Masuk. Oke, karena tapi dia bagian jenis di non verbal atau di kata-katanya gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, jenis bully itu ada 4. Verbal tadi tindakan, ya kan? Non verbal itu perkataan, kemudian sosial. Sosial ini kita mempermalukan. Oh, di depan umum ya? Iya, pernah lihat di film-film? Pernah sih kayak Atau mungkin realnya teman-teman udah pernah melihat gimana cara orang mempermalukan orang lain di depan orang-orang? paling di film kali ya, kayak negor apa Iya, di depan orang-orang. Lebih ke kayak sebenarnya ini gabungan sih ya, gabungan dari verbal dan verbal sosial ini. Tapi secara tapi di depan umum, kayak misalkan lu nih miskin banget, guys coba lihat lu miskin ini, itu kan jadi orang-orang tahu gitu ya. Tapi kalau perkataan ini kan dia mungkin hanya lingkup kecil. Tapi kalau sosial ini benar-benar mempermalukan. Dan yang terakhir adalah cyber. Oh iya, cyber. Ya kan? Kita akan komunikasi, nggak pernah lepas yang namanya dari media. Iya, benar. Media itu adalah sarana kita dalam berkomunikasi. Secara tidak langsung, cyber itu sangat tinggi dalam hal peluang untuk bulinya. Bener. Komentar, Di postingan ya. Iya, betul. Jadi kita langsung viral. Nah itu Padahal kayak ada yang biasa aja di Nah postingan itu benar. Tapi sebelum itu coba aku mau tanya, kalian punya akun Instagram berapa? Aduh, kalau aku baru 5 loh. 5. Kamu sih 2. Kamu? Aku kayaknya punya 6. Nah, bisa jadi username ataupun nama Instagram gitu ya, nama pengguna Instagram yang tidak disengaja teman-teman mengganti namanya, atau disengaja mungkin ya, disengaja diganti namanya dengan hal-hal yang orang-orang tuh nggak tahu kalau itu tuh akunnya Anissa Gina. Anonimitas itulah yang digunakan oleh orang-orang pembuli untuk bisa membuli. Bisa lewat komentar, bisa lewat postingan, fake account. Nah itu makanya banyak banget di X itu banyak akun-akun yang nggak menunjukkan siapa sih dia ini sebenarnya, itu untuk mengurangi bahwasanya ya biar nggak ketahuan Menutupi identitas dia ya? Betul, untuk menutupi identitas dia. Jadi ada 4: verbal, non verbal, sosial, dan cyber. Dan yang paling bahaya itu adalah cyber. Dia main aman soalnya. Main aman dan langsung kena mental. Iya sih, kan? benar. Walaupun sebenarnya tiga-tiganya juga tetap Karena di X itu namanya kan doxing ya, Kak ya. Itu kalau misalnya udah kena sekali langsung semuanya diulik-ulik. betul. Sampai kayak bener-bener yang harusnya nggak masuk Ya, seharusnya privasi Jadi gitu. kayak Ya, naik gitu jadinya ini jadi rahasia umum gitu ya. Jadi itu ada cyber, dan kita sebagai anak-anak komunikasi seharusnya lebih jeli ya, lebih jeli. Sebenarnya komentar ini tuh ngebahas tentang apa sih gitu kan? Apakah ini termasuk ke kategori bully ataupun tidak? Nah, kita sebagai anak komunikasi harus jeli sama hal itu, harus peka. pinter-pinter lah ya gitu. Sebenarnya juga perilaku bully itu kan memang sudah dilarang. Parah banget. Dilarang dari undang-undang pun sudah ada, KUHP pun sudah ada, dan mungkin seluruh agama pun juga melarang kan untuk melakukan pembulian. Ya karena pembulian itu bisa merusak mental banget. Nah, itu dia. Kalau udah mentalnya rusak, susah. Iya. Mahal pula harganya. Iya benar. Makanya di zaman sekarang ini anak-anak Gen Z itu banyak yang ke psikolog nggak sih, Kak? Iya karena Karena rusak mental. Berarti itu salah satu dampak dari adanya cyber. Iya, itu cyberbullying itu soalnya dari dari sosmed itu. Sebenarnya akun-akun lambe turah itu juga termasuk ajang untuk membuli ya. Benar. Iya, kan? Soalnya orang sih yang membuli. Soalnya banyak banget berita di situ kayak wow gitu. Dan dikompor-komporin sama akun-akun yang namanya nggak, nggak tahu siapa kan. Gitu. Jadi di dalam KUHP kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Nah, iya. Pasal 351 di situ tuh ada larangan bahwasanya tidak boleh melakukan penganiayaan atau menyakiti gitu ya orang-orang untuk dibully, karena kan nanti ada tindak pidananya gitu ya, bisa masuk penjara sekitar 25 bulan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau dalam Islam kita ya, dalam agama Islam Mbak,
juga ada larangan gitu kan, ada larangan untuk tidak melakukan pembulian. Dalam Al-Quran pun juga sudah Allah tegaskan gitu ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sebenarnya janganlah engkau mengolok-olok kaum lain, karena bisa jadi kaum tersebut lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Nah, itu pun juga berlaku untuk perempuan. Bahwasanya kita nih sebagai perempuan gitu ya, secara tidak langsung kan lisan kita ini bakalan gampang menyakiti hati orang lain. Kayak misalnya kamu gendutan sih, nah itu kan sakit. terus nanti kamu memvalidasi, iya kamu gendutan loh. Terus nanti kamu juga, iya kamu udah suka apa sih? Itu kan secara tidak langsung kita membuli ya. Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena bisa jadi dia ini lebih baik daripada kita. Dan ditegaskan kembali bahwasanya tidak boleh kita menjuluki nama orang dengan hal-hal yang tidak baik. Misal nih, ih pendek, kalau dia nggak suka nggak boleh. Itu jadinya bully, gitu kan. Dan salah satunya adalah doa orang-orang yang terzalimi itu akan dikabulkan cepat dengan Tuhan, karena tidak ada batasannya. Gitu. Pernah dengar ya gitu? Makanya kalau misalkan dibully, doa aja. Ya kan? Biar tersambung, betul gitu. Walaupun sebenarnya kita juga bisa membalas kan, cuman kan ya udahlah, biar double kill Tuhan juga kasih. Tuh. Terus habis itu masalah tentang bully ya, tadi kan udah ada larangan dalam hukum gitu ya. Itu kan sebenarnya orang-orang sudah tahu ya, sudah paham gitu kan. Seharusnya memang bully itu ya kan seharusnya nggak bisa dinormalisir banget ya, tuh. ya nggak bisa, memang nggak bisa. Kebanyakan tuh orang kayak ya kayak itu kayak kayak pembuli kayak ya udah sih gitu doang ya, kayak tadi tuh kayak bercanda doang gitu. Alasan bercanda Padahal itu di zaman sekarang itu kesehatan mental anak-anak tuh lebih cepet down. Apa namanya? Makanya banyak yang strawberry sandwich generation itu, terus habis itu Gen Z ya kan? lebih cepat kena anxiety. Nah itu karena itu mungkin bisa berasal dari pikiran dan juga perasaan, ya mental jatuhnya. Jadi kalau mentalnya udah sakit, jiwa raganya pun juga bakalan kena. bisa kalau gitu Ya itu dia. Jadi makanya bully itu kayaknya akan selalu menjadi PR untuk kita semua. Entah nanti sampai kita menjadi orang tua pun, bully juga tidak akan pernah terputus gitu. Karena banyak banget faktor-faktor yang mendukung adanya kegiatan bully tersebut. Menurut kamu Apa ya? faktor-faktor? Faktor keluarga juga bisa. Nah, bisa banget. Orang lingkungan juga bisa. Iya, bisa jadi juga kayak trauma gitu nggak sih Kak? Iya, trauma dari Masalahnya Jadi berarti ke orang lain. ke orang lain gitu. dari korban jadi pelaku. Iya, banyak yang kayak gitu banyak case-nya. Ya. Lebih banyak ini sih, banyak kayak gitu ya. Kayak orang tuh merasa juga tuh dia kayak udah, oh saya mah biasa diginiin, Iya. kalau bisa gini orang ya udah. Atau karena dia capek jadi korban terus. Jadi bisa pelaku gini kan. Berarti kan dia menormalisasikan Iya. bully itu. Iya. Makanya sampai kapanpun juga nanti bakalan susah untuk menjalani bully. Kecuali karena faktor-faktornya banyak yang tetap saja aku sebutin. Karena adanya kata kelebihan di orang itu, makanya orang itu bisa melakukan pembulian. Salah satunya adalah kekuasaan ataupun harta lah yang paling memungkinkan gitu ya. Ketika kita banyak harta, kita bakal memandang orang-orang sekitar itu adalah rendah. Itu sampai akhirnya lu bisa apa sih dengan harta saya gitu kan. Makanya harta itu juga bisa menjadi faktor dari adanya bullying. Kemudian juga dari faktor keluarga yang paling awal utama ya, karena kan faktor keluarga ini adalah setiap hari kita ketemu, setiap hari kita berinteraksi gitu ya. Nah, jadi makanya ketika pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu kurang ataupun tidak pas gitu ya, makanya atau ternyata di dalam keluarga ini sering terjadi pembulian. Nah, jadi anaknya melampiaskan ke lingkungan, ke orang lain, karena dia udah dididik dari keluarganya. Jadi ketika dia ke lingkungan sosial, ke lingkungan sekolah, ke perguruan tinggi bahkan pun ya, itu dia bakalan dapat menerapkan bullying itu. Karena dia merasa, ya saya dididik sama orang tua saya seperti ini. Jadi mau nggak mau orang sekitar saya harus paham kalau saya seperti ini. Kan dari kecil jadi wajar. Nah itu dia makanya, itulah bahayanya bully gitu ya.
Emang tapi banyak banget sih kak yang kayak begitu. Kadang gerget juga ngeliatnya. Tapi peran orang tua juga penting ya. iya, peran paling penting emang dari orang terdekat lah ya kayak keluarga gitu. Kan meskipun ya. Dan kalian tahu nggak sih, pernah nggak sih perhatiin teman-teman kalian orang-orang yang ngebully itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Iya sih. Dia betul validasi orang Ya, lain. betul itu. Jadi makanya dia misalnya aku nggak pintar di akademik, tapi aku punya banyak harta, aku punya banyak uang, jadi aku bisa ngumpulin masa, bisa ngumpulin teman-teman aku karena harta aku. Iya. Iya, dia akhirnya ngebully si pintar, aku akhirnya ngebully orang yang pintar. Karena sebenarnya aku nggak percaya diri kalau aku sebenarnya punya kemampuan untuk jadi pintar. Karena nggak bisa ini menandingi yang pintar. Nah, betul. Nah, makanya dia menggunakan kekuasaan harta dia untuk ngebully orang yang pintar itu. Gitu kan. Dan sebenarnya kalau menurut kalian nih, ketika ada yang ngebully, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kita melihat pembulian gitu ya, pisahin. Pisahin, kamu berani satu orang nih yang ngebully, ada 5 orang yang ngebully, dan 5-5-nya ini berkuasa di wilayah itu. Kalau di case kebanyakan ya, walaupun orang-orang melihat pembulian tuh pasti sebagian besar diem nggak sih kak? Sebagian besar diam karena takut, karena takut kena, nggak mau ikut campur gitu-gitu. Kayaknya Mungkin sih ya kayak ngebantu pembulian lagi aja. karena memang ya itu, karena kita sudah menormalisasikan kegiatan bully itu, dan kalau kita ngelihat ya udah sih biarin kan dia sih yang akhirnya Iya, rasa hati kita, rasa toleransi dan rasa peduli kita pun nggak ada, yang kurang. Iya. Karena kalau kita misalnya nih terjadi di kampus itu kan pasti ada yang namanya badan yang benar-benar menjaga hak asasi mahasiswa gitu ya. Nah ketika ada yang dibully, pasti kita diam aja. Iya. Diam aja kayak Menutup telinga dan mata. jadi pura-pura nggak tahu, purgil. Iya, Purgil lah. Dia nggak tahu apa-apa, terus akhirnya yaudah biarin aja orang dia yang dibully, kenapa kita ikut campur? Itu kan urusan mereka, kita nggak tahu sih. Nggak masalah gue. Iya, padahal sebenarnya kita kan bisa ikut kontribusi dengan cara ya udah kita rekam diam-diam aja atau gimana caranya, terus kita Kita viralin. ya kita laporin dulu aja ke Atas. atasan kalau takut diviralin, karena kan kalau diviralin nanti ujung-ujungnya bakal kacak tuh akunnya siapa, Kita juga ya. iya, tetap memang kita yang kena, cuman kan itu adalah salah satu upaya kita. Iya. Gitu. Nah jadi kak, setiap perbuatan itu pasti ada dampaknya kak ya. Menurut pendapat kakak sendiri nih, apa sih dampak dari bullying ini? Sekaligus juga solusinya mungkin ya kak? Solusi apa yang harus kita Iya, lakukan? apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dampaknya banyak ya teman-teman ya. Dari individunya aja kerusakan mental. Iya, Pasti paling kan. pentingnya. Bahkan sampai ke bunuh Diri. Banyak banget kasus kayak gitu. Nah itu makanya itu tidak hanya di Indonesia kan, bahkan di seluruh negara pun juga akan ada kasus bunuh diri ya. Apalagi di Korea. Nah itu benar. Korea itu lebih ke fisiknya ya kan. Iya. Dia nggak percaya diri kalau misalkan hidungnya apa mancung kayak atau kecil. Karena sadar ketertiban sana tinggi Nah banget. itulah yang membuat mereka bunuh diri itu dapat dari individunya. Dan tidak pernah ada rasa percaya diri akhirnya, kecuali dari individu yang dibully itu untuk bisa bangkit, menunjukkan kalian, membuktikan bahwa apa yang dibully itu tidak benar gitu. Kemudian kalau untuk dampak sosialnya itu lebih ke jadi nggak sehat ya lingkungannya, toksik. Nah benar, jadi toksik ini benar-benar bahasa Gen Z ya. Benar-benar nggak sehat jadi lingkungannya. Kayak misalkan nih di perguruan tinggi kita kan anak kuliah ya. Anak kuliah itu dari berbagai karakter, dari berbagai kesenjangan sosial itu pasti ada kan. Yang geng anak-anak kaya lah, yang geng anak-anak yang pintar, cari makan susah gitu dikumpul jadi satu gitu kan. Nah itu dia makanya itulah yang nanti ngebuat lingkungan itu jadi nggak sehat gitu, karena adanya pembulian itu tadi. Jadi kayak yang kamu jangan deh deket-deket sama rombongan itu, kenapa? Aku pernah di satu kelompok tugas kuliah sama ini, ternyata aku dibully, aku dibilang udah kamu aja yang ngerjain, kamu kan pintar segala macem. Mereka nggak ada ikut apa-apa, aku aja nggak dibeliin makan. Nah, Jadi babu ya gitu. Nah itu buat jadi babu Udang. Jadi makanya tuh yang ngebikin lingkungannya nggak sehat. sehat. Terus juga ada dampak ke pelaku juga. Kalau tadi kan korban ya. Kalau ke pelaku itu ya, pelaku pun juga kena ada dampaknya. Sampai kapanpun dia akan susah untuk melepas apa
bahasanya perilaku toksik itu tadi, ya kan? Nih dia dari SD udah belajar untuk ngebully, udah terbiasa. SMP dia pindah sekolah, dia ngerasa saya SD punya kekuasaan, SMP berarti saya harus punya kekuasaan supaya orang-orang di sekitar saya itu takut. Dia naik SMA sampai dia akhirnya kuliah, akhirnya dia bisa membuli orang-orang. Terusan gitu ya Kak. Terusan, dan akhirnya mereka pun juga pelaku ini juga nggak bakalan punya rasa percaya diri sama diri dia sendiri karena didukung sama faktor-faktor yang banyak hartanya, entah dia cantik lah atau dia ganteng, itu kan bisa jadi faktor. Itu bisa juga jadi dampak ke pelaku. Kalau untuk solusi mungkin ke diri sendiri dulu kali ya. Kalau untuk diri sendiri dulu tuh bully itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak membuka peluang itu. Paham nggak? Paham. Benar. Gimana coba? Jadi bully itu nggak akan terjadi kalau kita ngelawan gitu Kak. Kalau kita nggak mau atau kalau kita nggak membuka, misal nih dibulinya apa ya? Film-film apa ya bulinya? Atau yang pernah kalian lihat bully-bulinya gimana? Biasa kan apa sih kayak nggak mau kalah saing kan biasanya. Ada juga yang kayak nuduh maling, misalnya HP dimasukin dalam tas kan, Ya, kalau kayak gitu. Nah, Padahal difitnah bukan dia. nah itu dia. Kalau misalkan yang dibully itu menerima, udahlah saya dituduh padahal saya nggak melakukan, dia nggak berontak, itu berarti dia membuka peluang untuk membuli. Dia mikir oh bisa nih diginiin. Nah ini dia, makanya nanti akhirnya orang-orang lain sekitar pun akan mencoba untuk membuli dia. Jadi makanya bully itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak membuka peluang. Gitu. Terus kalau bahasa Palembangnya mungkin gini, kalau kau dibully, kau lawan dia sampai dia mati. Gitu kan. Jadi kalau kita dibully kita harus lawan. Kalaupun kita di saat itu kita nggak punya energi, kita lemah pas segala macam, perlahan kita cari cari gimana caranya kita bisa untuk dapetin bukti loh kalau mereka ini adalah pembuli. Terus lawan sama sekarang kan ada perlindungan. Nah ya itu bisa lapor ke situ. Cuman kan kayaknya bisa dimanipulasi ya. Maksudnya gini, kurang efektif. Biasanya orang-orang yang ngebully itu kan playing victim. Iya. Mereka nggak ngerasa enggak, saya ngebully, apa buktinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya ketika pembuli ini harus punya strateginya, harus punya taktiknya gimana caranya untuk ngebasmi kegiatan bully ini. Kayak gitu. Terus sama yang tadi terakhir, kalau ketika kita dibully, berarti kan kita dizolimi. Iya kan. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa aja. Kalaupun misalkan di saat itu kita nggak bisa melawan, ya udah biar di double kill sama Tuhan. Udah Tuhan ngeri ya Kak ya. Nah kalau dari sekolah itu kan dari individu juga ya. Kalau misalkan dari lingkungan keluarga, ya berusaha untuk bisa memahamilah bagaimana pola asuh orang tua yang baik dan benar supaya anak-anak ini di luar tidak bisa melakukan pembulian itu. Tapi kan secara tidak langsung ya faktor lingkungan itu akan membantu kita sepenuhnya ya. Bagaimana perilaku kita, bisa aja kita di rumah tunak-tunuk apa itu yang kayak nurut gitu, kayak nurut yang nggak banyak tinggal, tapi di luar yang bukan. Nah ini ya sudah terbawa arus ya. Oke, lagunya siapa? Bernadia. Oke, nah itu. Jadi dari faktor lingkungan pun juga harus mendukung. Kalau teman-teman sudah merasa, oh ternyata di lingkungannya nggak sehat, cepat-cepat keluar. Karena perilaku dan sifat membuli itu menular, cepat menularnya. Karena toxic friendship. Nah, sangat-sangatlah berbahaya. Nah, itu dia. Iya benar. Iya. Jadi dari sekarang ya Kak ya, daripada nanti. Nah ya, karena takutnya nanti sifat itu mendarah daging dan akhirnya ketika kita gabung ke kelompok lain, kita yang akan menjadi pembuli. Kita jadi racunnya. Ya, jadi pelakunya gitu. Terus kalau untuk sekolah, ya sekolah harus lebih tegas ya, harus lebih mengasih edukasi bahwasanya bully itu tidak boleh, kemudian dampaknya seperti apa, bahkan sampai ke kesehatan mental, bunuh diri, kan akan banyak hal yang dirugikan gitu. Itu sih adanya. Berarti lebih baik ke cut off daripada udah ke bawah arus. Ya iya keren banget. Sebelum ke arus ya ada apa jalan Kata-kata hari ini. Ini Gen Z banget. Bener deh. Jadi emang bullying tuh bener-bener serem banget ya Kak buat kita. Jadi buat teman-teman juga nih ya, kita nggak boleh banget jadi pelaku pembulian karena ya gimana ya, kita tuh nggak bisa merusak
mental gitu aja. Kalaupun kita udah sangat merugikan orang lain iya, juga. kalau kita ngalamin hal itu harusnya kita keluar dari zona itu bukan malah jadi pelaku ya Tapi mungkin guys. sebagian orang tuh nggak ada yang nggak berani untuk keluar dari zona toxic ini, karena udah ship ini. Karena sudah terikat sama ketua biasanya. Itu Pasti ada kan. ketua ketuanya. Karena bully itu kayaknya mayoritas kelompok ya. Iya. Dia nggak akan berani kalau kayak gitu. Iya, Padahal makanya apalagi ketua dari gengnya itu nggak akan pernah berani kayak gitu sendiri. Karena ini tadi faktor-faktornya adalah kekuasaan, teman-temannya pun juga ikutan membuli. karena dia butuh validasi. Iya. Coba kalau misalkan ketua kelompok ini sendiri, dia pasti akan merasa, kok ada yang bully nih karena kemarin bully dia. Sosok Gak ada suci yang bantu. tapi punya ya emang bener-bener tadi lah teman-teman ya, bully itu harus bener-bener cegah banget deh buat dari sebelum kita jadi pelaku tuh ya kita harus membenahi diri kita juga ya guys. Oke. Ya itu sebabnya kita belajar basic-basic itu agar kita nggak Dan punya sadar diri ya, biar kita introspeksi tuh nggak terjerumus sejauh itu ya guys. Nah, bawa arus. iya, kita nggak bisa terbawa arus banget guys. Oke, kurang lebihnya itu nggak sih pembahasan kita? Iya, betul. Dan satu lagi sih mungkin ya, secara tidak langsung mungkin kita akan menjadi pelaku. Ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar kita pun akan jadi pelaku. Nah, mungkin kita pernah. Tapi kita nggak bisa sadar. menyadari itu. Jadi ketika kita menyadari, duh, ini kayaknya kata-kataku udah mulai terlalu parah. Kau kayaknya kebuli ya. Langsung cepat minta maaf atau cepat langsung ambil tindakan untuk menyadarkan diri bahwasanya kita ini lagi melakukan bullying. Gitu. Apalagi terutama di cyber. Oh, bahaya banget ya sih. Jangan takut, apalagi kalau misalkan ribut-ribut sekarang itu pada sendiri-sendiran sendiri-sendiran. Ya itu ya jadi akhirnya kan cyber bullying. Iya, benar juga itu. Apalagi kayak artis-artis sekarang Ya, kalau artis tuh kayaknya gerak dikit sudah banyak sih netizen ya. langsung gede ya masalahnya. Padahal cuma hal kayak ya Bagusnya remeh, kecil. karena ada yang bisa. menggiring opini untuk Apalagi kita Iya. tinggal di negara konoha. benar banget. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai bullying yang terkait dari kenakalan remaja pada saat ini. Jadi Betul. buat teman-teman stop bullying. Jadi teman-teman mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan yang kami lakukan. Don't forget to like, comment, Share dan and